Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita tidak pernah bosan-bosan untuk selalu sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan pada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu Allah berikan kita kekuatan, dibangunkan dari tidur yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah berikan kita nikmat untuk bisa diberangkatkan ke masjid, dimudahkan langkah kita ke masjid, dan Allah pun dimudahkan kaki kita untuk didudukkan di masjid yang mulia, di masjid yang dibangga-banggakan oleh para malaikat. Semoga susah payahnya kita menjalankan semua ibadah ini sebagai bekal kita, Allah mudahkan langkah kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya yang banyak bersolawat dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin yang Allah muliakan, ini minta maaf nih, jadi mudah-mudahan gak bosen terus berlanjut ceritanya. Semalam Ustaz Asep WA tanggung katanya, minta diterusin aja gantian jadwal. Jadi nanti minggu depan insya Allah saya nggak ada jadwal karena sekarang dipadatkan jadi 5 kali pertemuan Pak, berturut-turut pulang dari Blitar malah langsung tiap kuliah subuh nih, berturut-turut kita menyelesaikan tentang Sirah Nabawiyah, tentang perang Khandaq ya, atau perang Ahzab. Peristiwa peperangan ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab itu turun berkaitan dengan peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab ya, perang sekutu. Kalau perang Badar di At-Taubah, kalau perang Uhud di Ali Imran, kalau perang Khandaq di surat Al-Ahzab. Ya, itu peristiwa-peristiwa perang. Kemarin kita sudah sedikit cerita tentang akhir daripada perang Ahzab ini. Perang Ahzab ini adalah perang urat saraf. Ya, bayangkan dikepung selama 45 hari. Ya, belum sebelumnya 6 hari 7 harinya membuat parit. Jadi berturut-turut kurang lebih 51 hari. Ya. Bagaimana kehidupan di dalam kota Madinah pada saat itu? Ya. Pada hari ke-40 serangan terus-menerus, ya. Anak panah terus-menerus tidak henti dari mulai zuhur sampai dengan maghrib. Dan Nabi berdoa malam harinya, dan kuasa Allah kirimkan Nuaim ini adalah wakilnya Abu Sufyan di Mekah, petinggi Quraisy. Dia memeluk Islam. Maka kata Nuaim, ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat? Apa yang bisa kamu perbuat? Kamu sendirian. Apa saja ya Rasulullah, kata Nuaim. Kalau kamu bisa memecah belah pasukan, lakukanlah, kata Rasulullah. Kata Nuaim, ya Rasulullah, kalau saya harus memecah belah pasukan, maksudnya pasukan sekutu, ya, maka saya harus berbohong ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berperang dalam bohong dalam peperangan itu untuk siasat itu dibolehkan. Jadi ada 3 bohong yang dibolehkan oleh agama. Yang pertama, bohong untuk mendamaikan 2 orang saudara muslim. Ya, 2 orang saudara muslim lagi berselisih, kita mendamaikan dengan cara ada kebohongan, itu dibolehkan. Misalkan ada si fulan lagi berselisih dengan si A sama si B. Kata kita, ya A, si B itu sebetulnya sudah minta maaf, cuman dia itu karena lebih tua, jadi mungkin malu ngomongnya. Tapi lewat saya sudah bilang gitu, padahal si B nggak ngomong kayak gitu. Maka kita pun ngomong ke si B, si A itu udah minta maaf, cuman dia juga sama gitu. Akhirnya setelah mereka bertemu, mereka klop, balik lagi. Itu bohong yang dibolehkan untuk mendamaikan 2 saudara muslim yang berselisih. Yang kedua, bohongnya seorang suami atau istri terhadap pasangannya. Ya, tujuannya untuk memuji supaya keluarga rukun. Ya, bukan bohong masalah uang belanja Pak Wira ya.
Atau masalah handphone nanti namanya lain siapa gitu kan, kayak gitu. Tapi untuk mendamaikan. Misalkan begini, seorang suami dimasakin istri buka puasa, kayak gitu kan. Padahal begitu makan asin banget gitu kan. Kata istrinya ditanya, bagaimana bang masakannya? Enak sekali gitu kan. Cuman lebih baik kalau nanti masak lagi garamnya dikurangin gitu kan. Nah itu kan enak sekalinya kan berbohong pak. Tapi itu dibolehkan. Ya, Cik Taufik kayak gitu ya ngomongnya. Asin lekek gitu itu kan sih masak tuh gitu kan. Nah itu tambah mengkeret, udah capek-capek masak malah kitanya kayak gitu. Nah puji dulu ya, walaupun nanti di ujungnya ya nanti kalau lain kali garamnya dikurangin dikit lah gitu kan, kayak gitu. Atau seorang istri boleh bohong ke suaminya, suaminya pulang kerja dari luar kota capek-capek kucel gitu kan. Nah, ataupun habis beresin AC kan kotor gitu kan, begitu nyampe rumah disambut sama istrinya dengan senyum. Waduh suamiku ini gitu kan, pulang-pulang kerja kayaknya ganteng sekali gitu kan. Ganteng rapi, tapi kayaknya kalau habis mandi lebih ganteng lagi deh gitu-gitu kan. Kan sama aja sebenarnya bohong juga gitu kan, tapi menyenangkan kayak gitu. Saya jujur saya senang ke istri saya itu kenapa? Karena kalau saya mau berangkat keluar kota, dia malah dandan dulu pak. Jadi selalu teringat gitu di luar kota itu, pengen cepat buru-buru pulang kayak gitu. Kenapa? Ya, jadi bilang, Nok, kok dandan sih malah keluar kota? Iya, supaya abinya ingin cepat-cepat pulang kayak gitu. Nah, jadi bohong yang dibolehkan. Yang ketiga, bohong dalam siasat perang. Nah, seperti tadi Nuaim yang baru masuk Islam, maka dia pun harus memecah belah pasukan. Ya, karena kan pasukannya kan pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Berbeda-beda pimpinannya, kayak gitu kan. Maka begitu kata Rasulullah, silahkan untuk memecah belah pasukan, maka Nuaim pun bergerak ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kan ada di belakang Madinah, dia nusuk dari belakang. Dia memerangi Rasulullah di tengah-tengah, ya, nusuk dari belakang. Yang tadinya ada perjanjian, tapi dia merobek perjanjian, dia malah nusuk dari belakang. Ini sudah berjalan 40 hari peperangan. Peperangan ini jenuh, Pak. Bayangin aja kalau kita perang 40 hari, ya, tiap hari diserang anak panah, ya. Walaupun enggak perang fisik terang-terang enggak gitu kan, tapi kan tiap hari kita dikepung, ya, dikepung dari depan dari belakang, tiap hari dihujani anak panah. Stres enggak, Pak? Beda dengan perang Uhud maupun perang Badar. Perang Uhud 1 hari selesai. Perang Badar tanggal 15 Syawal, terang, sekian yang mati, sekian yang ini gitu kan, selesai. Besoknya perang lagi gitu kan, dikejar lagi. Kalau ini 45 hari dikepung. Stres, Pak. Stresnya bukan hanya pihak Madinah, pihak Quraisy pun sudah stres. Kenapa sudah sekian puluh hari ngepung tapi enggak tembus-tembus. Ya. Puncak-puncaknya adalah pada hari ke-40. Sampai-sampai karena saking terus-menerusnya anak panah, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan sholat asar pada waktunya. Sampai-sampai Nabi mengqadha sholat asarnya setelah maghrib waktunya. Maka ini yang menjadi dalil kita boleh mengqadha sholat, ya, di luar waktu sholat, di sholat berikutnya, tapi tetap berurutan. Tapi dengan syarat uzur yang syar'i. Bukan karena uzur kita lagi main atau apa gitu. Kalau kita pingsannya misalkan dari mulai sebelum asar, terus sadar-sadarnya setelah maghrib, ya kan uzur syar'i, Pak. Tetap kita punya kewajiban sholatnya diqadha. Di waktu maghrib kita sholat asar dulu, habis itu baru sholat maghrib. Tetap berurutan waktu sholatnya. Ya. Nabi pernah melakukan hal ini dengan para sahabat pada saat perang Khandaq karena anak panah yang terus-menerus. Nuaim pun setelah ketemu Rasulullah, dia berangkat langsung ke Bani Quraidah. Maka Nuaim pergi ke Bani Quraidah. Kita ulang sedikit flashback untuk memecah belah tadi. Nuaim bilang ke Ka'ab, pimpinannya orang Bani Quraidah, "Ya Ka'ab, engkau tahu siapa saya?" "Ya tahu lah, engkau Nuaim." "Engkau tahu kedudukan saya di Mekah, di Quraisy?" "Tahu, engkau adalah para petinggi Quraisy di samping Abu Sufyan." "Maka kalau begitu kumpulkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah."
Apa Nuaim beritanya? Saya ini orang Quraisy. Maka kata Nuaim, dia mau memecah belah nih, kayak gitu kan. Orang Quraisy ini kita sudah berhari-hari di sini, nggak bisa nembus-nembus. Kita nih kayaknya nih mau meninggalkan kalian. Kita mau pulang kembali ke Mekah. Ya, kita mau kembali ke Mekah. Jadi bayangkan kata Nuaim, kita 10.000 orang aja nggak bisa nembus Madinah. Bayangkan kalau kita pulang, kalian cuma sendirian, pasti kalian dibantai sama Muhammad dan pasukannya. Itu kata Nuaim yang baru masuk Islam. Ya kan bingung, gitu kan orang Bani Quraidah. Jadi apa yang harus kami lakukan ya Nuaim? Gini aja kata Nuaim. Nanti kalau orang dari Quraisy datang, bilang dia kan pasti nanti mau ngajak perang lagi. Bilang aja kamu minta jaminan. Jaminannya apa? 10 orang bangsawan Quraisy untuk ditahan tanda kutip ya di bentengnya Bani Quraidah untuk ikut membantu perang Bani Quraidah. Oh, baik kalau kayak gitu. Selesai dari Bani Quraidah, Nuaim pun kembali lagi ke perkemahan Quraisy karena dia orang Quraisy dan belum ada satupun orang-orang itu yang tahu bahwa Nuaim ini masuk Islam. Karena dia masuk Islamnya di tengah malam sendirian datang ke Madinah. Maka dia pun waktu itu Abu Sufyan lagi berkumpul sama para petinggi Quraisynya. Nuaim pun bilang kepada Abu Sufyan, kepada teman-temannya, kalian tahu siapa aku? Karena di Quraisy itu kan di Jazirah Arab itu ada suatu kebanggaan terhadap nama baik bangsawan kayak gitu. Kau tahu kan kedudukanku di kaumku? Tahu. Maka kata, dan kau kan tahu bagaimana hubunganku dengan Yahudi Bani Quraidah, dan memang Nuaim ini punya hubungan dekat dengan Yahudi Bani Quraidah. Tahu. Maka kumpul katanya. Gitu kumpul bilang, saya dapat info Bani Quraidah ini mau mengkhianati kita seperti mereka mengkhianati Muhammad. Ya kan Bani Quraidah kan mengkhianati Muhammad, kan perjanjian kan, dirobek perjanjian antara Madinah dengan Bani Quraidah kan, yang isinya adalah saling melindungi ketika Madinah diserang. Maka mereka katanya kan kata Nuaim, mereka ini mau membuat perjanjian kembali dengan Muhammad. Yang tadinya mereka sudah khianat, mereka mau memperbaiki perjanjian kembali dengan Muhammad, membuat piagam baru. Mereka mau mengajukan 10 orang bangsawan Quraisy sebagai jaminan kepada Muhammad. Jadi nanti mereka ini mau minta jaminan kepada Quraisy, kata Nuaim. Abu Sufyan orang yang cerdas, pimpinan Quraisy ini, dia tidak langsung percaya. Maka Abu Sufyan langsung berangkat ke Bani Quraidah. Ya, pada malam Sabtu berangkat ke Bani Quraidah. Abu Sufyan akhirnya datang ke Bani Quraidah, bilang ke Bani Quraidah, ke Ka'ab dan para petingginya, "Hai kaum Quraidah, bagaimana kalau kita besok menyerang kembali Madinah secara terus-menerus seperti kemarin hari Kamis?" Nggak bilang kalau Nuaim dari sini atau apa, karena ya langsung to the point. Nawarin perang kembali. Sementara orang Yahudi dapat info dari Nuaim bahwa orang-orang Quraisy ini mau balik meninggalkan mereka. Dua informasi yang berbeda. Kata orang Ka'ab, "Ya Abu Sufyan, apakah engkau tidak tahu bahwa pantang bagi kami, haram bagi kami kalau Sabtu itu kami berperang? Karena memang hari Sabtu itu adalah hari sucinya orang Yahudi. Tempat mereka sembahyang. Ya, hari Sabat. Jadi mereka itu nggak akan berperang kalau hari Sabtu. Kalau begitu bagaimana kalau hari Minggu kita serang kembali Madinah secara terus-menerus seperti kemarin?" Kata Ka'abnya, pimpinan Yahudi, "Boleh saja kita berperang kembali hari Minggu, tapi kami minta jaminan 10 orang bangsawan dari engkau untuk membantu kami di benteng kami." Dalam hati kata Abu Sufyan, ya benar ini, orang Yahudi ini mau mengkhianati. Buktinya apa? Meminta 10 jaminan bangsawan yang akan diserahkan kepada Muhammad. Akhirnya kata Abu Sufyan, baiklah nanti saya musyawarahkan dulu. Sudah pecah hati Pak.
antara orang-orang Quraisy dengan orang Yahudi yang mau menyerang dari belakang. Maka malam itu juga Abu Sufyan langsung kumpul sama petingginya. Sementara cuaca sangat dingin sekali, gelap gitu kan, sudah tengah malam, gelap gulita, dingin sekali cuaca pada saat itu sampai pada menggigil. Maka di kemahnya Rasulullah SAW di benteng, Rasulullah pun berkumpul sama sahabatnya, gelap gulita, dingin. Jaraknya antara perkemahan benteng Madinah dengan benteng kaum Ahzab itu kan cuma dibatasi oleh parit selebar 7 meter. Jadi ibaratnya kita ada di sini, mungkin perkemahannya di lapangan karena paritnya kan cuma 7 meter. Jadi kelihatan Pak perangnya. Cuma dibatasi Sungai Cimanuk Pak itu perang Ahzab itu. Lebar 7 meter, panjang 8 kilo, dalamnya 5 meter. Ya Sungai Cimanuk kan kurang lebih segitu. Tapi kuda nggak bisa nyebrang. Begitu kuda nyebrang, ya dia kan nggak bisa lompat 7 meter itu kan. Begitu sudah ke5 meter Pak, lumayan tinggi kan dalamnya. Tapi panjangnya 8 kilo. Itu ada di bagian utaranya kota Madinah paritnya. Jadi nggak mengelilingi, tapi memanjang. Ya, kenapa seperti itu? Karena bagian timur dan baratnya Madinah itu adalah bukit-bukit batu hitam yang cadas, yang nggak mungkin bisa dilalui oleh kuda dan pasukan. Sementara di bagian belakangnya adalah kebun kurma yang luas, gitu kan, perkebunan. Jadi hanya bisa nyerang Madinah dari bagian utara. Itulah yang paritnya itu yang di bagian utaranya Madinah. Ya. Maka Rasulullah pun bilang kepada sahabat, siapa di antara kalian yang bisa datang ke perkemahan Ahzab untuk mendapatkan informasi apa yang sedang dilakukan oleh pasukan Ahzab? Karena Rasulullah ingin tahu apa hasil kerjanya Nuaim. Berhasil enggak gitu kan? Yang bisa berangkat ke sana jaminannya adalah surga. Sahabat nih bayangin Pak, tengah malam, gelap gulita, cuaca dingin, sampai sahabat nih pada menggigil, harus menyeberangi parit ke pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000 orang. Berarti jaminannya apa? Mati Pak. Makanya Rasulullah bilang jaminannya surga. Kalau ketahuan mati 10.000 orang di sana. Bapak-bapak jadi mata-mata suruh berangkat ke sana, tengah malam, dingin cuaca, gelap gulita. Suruh berangkat ke sana, cuma tugasnya cari informasi. Ke 10.000 pasukan di sana. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang, gak ada yang nyahut. Karena sahabat juga sama Pak, manusia. Sama manusia. Tapi kalau mereka begitu diperintah sama Rasulullah, mereka berangkat. Tapi tidak ada yang ngangkat tangan. Padahal Rasulullah ngulang 3 kali, jaminannya surga. Nah, maka ketika tidak ada yang angkat, Rasulullah berdiri, terus jalan, tiba-tiba nyandung kakinya salah seorang sahabat. Begitu nyandung, siapa ini? Saya ya Rasulullah, fulan. Bangun. Baik Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu yang berangkat ke Ahzab. Tugas kamu cuman cari informasi, nggak ada melakukan hal lain. Cuman mencari informasi, setelah dapat balik lagi. Maka begitu saya bilang, na'am ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, yang tadinya saya kedinginan, maka saya tiba-tiba terasa hangat badan itu saya. Yang tadinya menggigil kedinginan, begitu saya bilang menjawab, baik ya Rasulullah, maka badan saya tiba-tiba terasa hangat, tidak ada dingin sedikit pun. Maka akhirnya fulan ini pun, saya lupa namanya, kita anggap saja fulan, ya, berangkat tengah malam gelap gulita ke perkemahannya pasukan Ahzab. Sampai di sana ada api unggun besar. Rupanya Abu Sufyan lagi menghangatkan tangannya karena sama semuanya kedinginan, ya. Dan tanpa sadar si fulan ini sudah langsung ngambil busur, ngambil mata panah. Siap ditembakkan ke Abu Sufyan. Itu yakin kalau ditembakkan mati Abu Sufyan. Cuman ingat perintahnya Rasulullah, tidak boleh melakukan apapun kecuali hanya mendapatkan informasi. Akhirnya diurungkan niatnya. Terus Abu Sufyan pada saat itu kumpul mengumpulkan seluruh petinggi pasukan Ahzab. Ya.
Maka ini kan gelap Pak, sama walaupun ada api unggun tetap gelap gulita dan dingin. Maka Abu Sufyan, maka si fulan pun ikut kumpul, gabung. Maka kata Abu Sufyan, perintah pertamanya ini kita jangan sampai ada penyusup. Kalian harus saling kenal, tahu nama antara siapa di antara kanan kiri kalian. Jadi harus saling menyebutkan nama. Nuaim nih nutup pakai sorbannya mukanya supaya nggak kelihatan, karena orang Mekah pasti tahu. Si fulan ini pasti tahu. Sebelum dia ditanya, dia nanya duluan ke kanan kirinya. Kamu siapa? Ustaz Hasan. Kamu siapa? Pak Nono. Itu kan. Jadi yang kanan kirinya lupa, nggak nanya ke dia. Maka dia selamat di situ. Setelah semuanya saling nanya nama, maka Abu Sufyan ngasih perintah, kita sudah 40 hari lebih berdiam di sini, kita sudah lelah, kita sudah capek, kita nggak pernah bisa nembus Madinah. Bahkan orang Bani Quraidah yang kita harapkan nyerang dari belakang pun mereka sudah khianat. Ya gitu kan. Maka malam ini kita kembali ke Madinah, kembali ke Mekah. Maka ini semuanya juga sebenarnya sudah pada jenuh, Pak. Begitu sudah ada perintah dari Abu Sufyan kembali ke Mekah, nggak nanya lagi, udah langsung balik gitu kan. Kenapa? Karena kalau nanti menanya lagi bisa jadi nggak jadi balik gitu kan. Akhirnya mereka pun mengambil semua peralatannya, dan pada saat itu juga Allah kirimkan pasukannya, yaitu angin kencang, memporak-porandakan perkemahan mereka. Angin kencang, bambur pasir lain sebagainya. Ya, fulan kembali ke Madinah, ke perkemahan, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat kembali ke perkemahan itu Rasulullah lagi sholat malam. Rasulullah tahu fulan sudah datang, maka setelah Rasulullah salam nanya, bagaimana fulan? Ya Rasulullah, malam ini pasukan Ahzab pulang kembali ke Mekah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekarang kamu tidur. Begitu dia tidur, sudah menyampaikan informasi itu, yang tadinya dia hangat, dingin lagi, menggigil lagi. Ya, jadi hangatnya cuma karena dia ketika menjalankan perintah Rasulullah SAW. Maka besoknya kan kelihatan, begitu besok mulai terang, sudah banyak hasilnya porak-poranda bekas pasukannya, dan mereka sudah pada berangkat. Jadi salah satu yang ikut andil dalam rangka mengakhiri peperangan Khandaq adalah jasanya Nuaim yang baru masuk Islam. Ya. Orang udah sarah 45 hari. Tanya Pak Kapten Basori, Pak Mayor Basori, bagaimana kalau peperangan yang jadi sniper Pak ya? Nunggu kayak gitu kan. Beda dengan langsung perang daror gitu kan. Kalau ini ngepung gitu kan gitu Pak. Perang urat saraf. Tiap hari selalu siaga, nggak bisa jualan, nggak bisa usaha. Maka setelah selesai perang Khandaq itu, Rasulullah pun pulang ke rumahnya, mandi, ganti baju. Baru selesai ganti baju, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, apakah engkau telah menanggalkan baju perangmu? Sementara para malaikat belum menanggalkan baju perangnya. Kata Allah, engkau berangkat dan pasukanmu ke Bani Quraidah, perangi mereka, karena mereka telah khianat. Maka baru selesai mandi, ganti baju, Rasulullah pun pakai baju perang kembali dan mengumpulkan para sahabat. Kata malaikat Jibril, engkau pun akan maju, kami pun pasukan malaikat pun akan maju untuk menggoyahkan hati mereka. Maksudnya hati orang Bani Quraidah. Jadi baru selesai stres dari perang Khandaq, langsung berangkat perang lagi. Membawa 3.000 pasukan datang ke bentengnya Bani Quraidah. Bani Quraidah ini ada di dalam kota Madinah, tapi mereka punya benteng. Ya, benteng tinggi sekian gitu kan, nyerangnya benteng. Dikepung lagi Bani Quraidah. Menurut riwayat, pengepungan Bani Quraidah ini 25 hari. Bayangin Pak, 45 hari perang Khandaq dikepung, tambah 25 hari lagi mengepung Bani Quraidah. Jadi berapa hari itu? 70 hari Pak. Hampir berapa bulan itu kan, ngepung gitu kan. Ya, dikepung dan mengepung Bani Quraidah. Kenapa? Karena sudah berkhianat. Bani Quraidah ini sudah nyerang anak-anak kaum muslimin dari belakang. Maka perintah Allah, perangi mereka. 25 hari. Tuntutan Rasulullah, mereka masuk Islam, gitu kan? Atau menyerah, kaum laki-lakinya dipenggal.
Ya, dipenggal. Lebih berat Pak kejahatannya. Kalau Bani Koinuko kan cuma ada beberapa orang yang ikut ngeroyok pemuda muslim kan. Maka tuntutannya yang ngeroyok itu diadili. Tapi mereka nggak mau, maka diusir. Kalau Bani Nazir, mereka kejahatannya cuma satu orang, mau membunuh Nabi dengan menjatuhkan batu. Tapi kalau Bani Quraidah, dia nusuk dari belakang nyerang kaum muslimin. Lagi perang dengan Ahzab, dari belakang diserang. Ini mengkhianati perjanjian perang. Jadi bisa disebut sebagai, itu mungkin Pak Basori lebih tahu, itu namanya kan penjahat perang gitu ya Pak Basori ya. Seperti itu. Kalau penjahat perang hukumannya apa? Hukuman mati Pak. Penjahat perang. Nusuk dari belakang. Mereka pun nggak mau nurut itu permintaan dari Nabi itu. Maka akhirnya dikepung selama 25 hari. Dan itu dia di perang Burat Saraf. Dikepung 25 hari. Sebetulnya kondisi ekonomi Bani Quraidah ini sangat bagus sekali. Mereka bertahan 1 tahun pun itu kuat menurut riwayat. Baik dari sisi makanan, dari sisi air, maupun dari sisi kehidupan lainnya. Penunjang kehidupan lainnya. Jadi kalau Bani Quraidah ini kaya raya, perkebunannya luas, punya sumur yang banyak. Jadi kalaupun mereka dikepung selama 1 tahun pun, ini masih nggak ada masalah sebetulnya. Tapi itulah gunanya pasukan malaikat Allah turunkan untuk menggoyahkan hati para orang-orang Bani Quraidah. Yang akhirnya pada saat 25 hari mereka menyerah. Setelah menyerah, yang laki-laki dikumpulkan kurang lebih ada 700 orang, yang perempuan dipisahkan dan anak-anak, hartanya dipisahkan. Ya, terus ketika para sahabat masuk ke perumahannya orang-orang Bani Quraidah, mereka menemukan ada 1.500 pedang, ada sekian ribu tombak, ada sekian ribu anak panah yang memang mau digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya keputusan Rasulullah, semua laki-laki yang dewasa itu penggal. Termasuk anak-anak yang sudah tumbuh bulu di kemaluannya atau baligh, hukum mati. Tapi kalau anak-anak yang masih belum baligh dibiarkan hidup, juga wanita-wanita dibiarkan hidup. Cuman ada satu orang wanita, lupa namanya, yang dihukum penggal juga dibunuh. Kenapa? Karena wanita Yahudi ini dia melemparkan batu ke seorang sahabat pada saat perang itu sampai sahabat ini meninggal. Maka dihukum penggal. Jadi ini Bapak-bapak yang Allah muliakan, peristiwa terus-menerus selama 70 hari dari mulai perang Khandaq atau perang Ahzab dilanjutkan dengan perang Bani Quraidah. Sehingga akhirnya setelah perang ini di Madinah sudah tidak ada orang Bani Yahudi sekalipun. Yang awalnya ada 3 Yahudi di dalam Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Maka setelah perang Khandaq, semua Yahudi ini sudah terusir dari Madinah. Nanti Nabi akan melakukan penyerangan kembali yang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang antara kaum muslimin Madinah melawan orang Yahudi di benteng namanya benteng Khaybar. Khaybar ini tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi yang terusir. Bani Qainuqa, Bani Nazir, ada juga dari orang Yahudi Bani Qainuqa yang melarikan diri. Ya, kumpulnya di Khaybar. Khaybar ini terkenal dengan suatu negeri yang sangat kaya raya. Ya, orang kalau sudah dijanjikan dengan Khaybar, itu terbayang adalah kekayaan yang luar biasa. Dan satu lagi ada peristiwa penting di perang Khandaq. Masih ingat kemarin kita cerita tentang perang tanding antara Amr bin Hudud melawan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan ada lagi Naufal yang terbunuh oleh pedangnya Zubair bin Awam. Setelah mereka terbunuh, Abu Sufyan selaku pimpinannya Quraisy meminta kepada kaum muslimin, kepada Muhammad, ya Muhammad, serahkan jenazah mayit 2 orang kami tersebut. Sebagai jamin gantinya adalah kami akan mengirimkan 1000 keping perak. Keping perak zaman dulu itu adalah bentuknya batangan, Pak. Sama dengan sekarang emas batangan, kayak gitu kan. 1000 keping perak ditebusnya. Kata Rasulullah,
serahkan 2 mayat ini, tapi kita tidak boleh mengambil tebusan 1000 perak. Ini hukum yang berlaku. Kalau harta rampasan perang, ketika orangnya masih hidup, kan ada yang jadi tawanan. Kalau tawanan ditebus, boleh diambil uangnya. Kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati, nggak boleh diambil tebusannya. Kalau orangnya sudah mati, yang hanya boleh diambil adalah apa yang melekat, apa yang dibawa oleh mayit tersebut. Yang ngambil siapa? Orang yang membunuhnya. Sama seperti Ali. Ya, Ali dibolehkan mengambil baju besinya Amru bin Hudud, pedangnya, karena semuanya terbuat dari nomor 1. Tapi kata Ali, kenapa tidak mau ambil? Saya malu lihatnya, auratnya pernah kelihatan. Kenapa? Karena ditebas dari pangkal pahanya. Ya, akhirnya Ali tidak ngambil pedang Zulfikar. Ya, seperti itu. Jadi ini bapak-bapak semua yang Allah muliakan, serentetan peristiwa perang Khandaq yang dilanjutkan dengan perang Ahzab, perang Ahzab atau perang Khandaq yang dilanjutkan dengan perang Bani Quraidah, kurang lebih rentang waktunya 70 hari. Perang yang sangat melelahkan, ya, karena perang urat saraf, gitu kan. Ini luar biasa, ya, 70 hari, bayangin bapak-bapak semua, kita nunggu tidak ada kepastian. Sama seperti seorang sniper nunggu target kan nggak bisa langsung, harus nunggu berhari-hari, nggak bisa bergerak semuanya. Ya, lebih mending perang kayaknya tarter kayak gitu, selesai gitu kan. Kayak gitu. Ini luar biasa. Alhamdulillah perang Khandaq dan Bani Quraidah sudah kita selesaikan. Insya Allah nanti berikutnya ada beberapa ekspedisi militer yang setelah perang Bani Quraidah ini. Ya, di samping juga nanti ada perang Khaybar, ada perjanjian Hudaybiyah, ada Fathul Mekah, ada perang Mu'tah. Ya, ini peristiwa-peristiwa perang semasa Nabi masih hidup. Ya. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, bisalam alaina, ya Rasul salam alaika, salam